Shalom Holigen di seluruh Indonesia, dan mungkin ada Holigen yang adalah orang Indonesia di berbagai belahan dunia. Wow, puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali dalam satu tema Ahaz, Truth is the strong root for the future, part 2 ya. Hari ini adalah pengajaran kelanjutan dari minggu yang lalu, dengan pembicara kita yang pada luar biasanya, ya bukan pada biasanya tapi pada luar biasanya, yaitu Kak Sikina Mukukitu, Sarjana Teologia. Nah, kita ada di batch 4, I am excellent on my age, pada materi yang ke-9. Nggak terasa ya, Holigen kita udah sampai di materi ke-9. Wah, udah seru banget nih. Nanti kalau udah materi ke-12, kita melaju ke batch 5. Ada apa lagi nanti ya? Wah, kita simpan dulu dong, rahasia dulu ya, biar pada kepo gitu ya. Baik, sebelum mulai kelas ini, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh sama-sama belajar dari firman-Mu. Kami boleh sama-sama mau memahami isi hati-Mu. Kami boleh sama-sama belajar dari hamba-Mu yang masih muda ini. Kami tidak mau gengsi untuk belajar dari anak muda, karena firman-Mu berkata, janganlah engkau dipandang rendah karena engkau muda, jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kesucianmu, di dalam kesetiaanmu, dan di dalam kasihmu. Oleh karena itu Tuhan, kami mau belajar, buka hati sama-sama untuk kami mempersiapkan diri sebagai generasi emas Indonesia, sebagai the Holy Generation, dan para pembina remaja pemuda, untuk kami teruskan pengajaran ini kepada anak-anak rohani, adik-adik rohani yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa, berkati kelas hari ini, jagai, lindungi dari akses internet yang tidak baik. Engkau yang juga berikan akses yang terbaik, berikan jaringan yang terbaik, arus listrik yang terbaik, memberkati jagai platform kami dari orang-orang hacker dan juga dari para plagiator. Tuhan yang mau jagai materi ini, semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu tercurah atas kami, berkat dan kasih setia-Mu selalu mengikuti kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, sebelum kita lanjut belajar dari Kak Sikina ya, Kak Sikina Mukukitu. Nah, kita akan lihat dulu video profil pembicaranya ya. Teman-teman Holigen, sebentar saya carikan dulu videonya. Oke. Oh, sebentar. Tadi udah saya siapkan. Oh, ini. Shalom semuanya, mari kita berkenalan dengan pembicara kita, yaitu Shekinah Naomi Mukukitu. Shekinah Naomi Mukukitu, sarjana teologi. Ia lahir di Waingapu, Sumba Timur pada tanggal 13 April tahun 2000 sebagai anak sulung dari 3 bersaudara. Ia terlahir di keluarga yang menanamkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan sejak dini. Dan itu membuat Shekinah pada akhirnya terpanggil untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan sebagai seorang hamba Tuhan. Nah, sebagai mutiara dari Sumba, Shekinah menyelesaikan studi S1-nya sebagai sarjana teologi di STT KAO Semarang. Dan saat ini Shekinah melayani Tuhan sebagai tim pengajar dan pembina youth di GBT KAO Rehoboth. Dan juga ia bekerja di bidang finance di Lembaga Sosial Masyarakat atau LSM, Sumba Integrated Development atau SID, yang melayani kesejahteraan masyarakat. Pengalaman pelayanannya adalah sebagai berikut. 2018, ia bergabung dengan pelayanan Youth GIA Pasadena di Semarang, Jawa Tengah. Selanjutnya, di 2019, ia bergabung dengan pelayanan Youth GBT Tasikmalaya di Jawa Barat. 2020 sampai sekarang, ia juga bergabung dengan pelayanan Youth GBT KAO Rehoboth Holy and Brave di Waingapu, Sumba Timur. Selanjutnya, 2021, ia juga menjadi volunteer di Yayasan Anak Sumba.
2023, ia menjadi fasilitator untuk wanita bijak single di Sumba. Dan yang terakhir, 2024 sampai sekarang, ia juga bergabung dalam jaringan doa pemuda Sumba dan bergabung dalam pelatihan pembicara Girls Talk. Nah, mulai Oktober 2024, ia juga bergabung dalam The Holy Generation Team bersama Yayasan Jenius Cara Alkitab untuk menjadi pembicara dan penulis materi yang ditujukan untuk remaja dan pemuda. Visi hidupnya adalah terinspirasi dari Pengkhotbah 3 ayat 1. Bahwasannya Tuhan berperkara dengan pribadi untuk banyak orang. Segala proses yang kita hadapi sedemikian rupa di dalam hidup kita, itu sudah dirancangkan Tuhan akan menjadi indah pada waktunya. Sehingga pada waktunya, kita akan sampai pada titik di mana kita dapat dipakai Tuhan untuk maksudnya bagi banyak orang. Nah, itu tadi ya teman-teman profil daripada Kak Sikina Mukuk itu. Menarik sekali ya. Dan Kak Sikina ini masih single loh. Oke, baik, kita akan sama-sama belajar dari hambanya ini. Satu pelajaran tentang Ahaz. Truth is the strong root for the future. Kita akan belajar sama-sama ya. Sebentar. Sebentar, saya tadi udah siapkan videonya. Ini dia. Halo Poligen, dimanapun berada, jumpa lagi kita bersama-sama di pertemuan kali ini yang masih akan membahas tentang Raja Ahaz, di mana judul kita pada hari ini yaitu Truth is the strong root for the future. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan bersama-sama melihat materi kita pada kali kedua ini. Oke, sesuai yang saya jelaskan tadi, materi kita adalah Ahaz, Truth is the strong root for the future. Nah, teman-teman, kemarin kita sudah membahas ya, kita bersama-sama lihat table of content kita. Kemarin kita sudah bersama-sama membahas kitab bergema, lalu juga tentang filosofi akar, dan juga Bible fact, di mana di dalam filosofi akar kemarin kita membahas ya bahwa akar itu memiliki fungsi yang sangat penting. Walaupun akar tidak terlihat, walaupun akar tersembunyi di bawah tanah, namun akar ini punya peran yang sangat penting. Nah, tanpa akar yang baik, pohon akan kesulitan bertahan hidup, apalagi tumbuh dan berkembang dengan baik. Seperti yang sudah kita jelaskan kemarin bahwa ini bukan tentang tumbuhan, ini bukan tentang akar, tapi ini semua juga tentang kita sebagai manusia. Nah, di Bible Facts kemarin juga kita sudah membahas di mana ayat referensi kita yang masih kita gunakan juga pada hari ini, yaitu terambil dari 2 Raja-Raja 16 ayat yang pertama sampai 20 dan juga 2 Tawarik 28 ayat 1 sampai 27, di mana kita membahas tentang salah seorang raja Israel dari kerajaan Israel Selatan, yaitu yang biasa kita kenal juga dengan kerajaan Yehuda, di mana raja yang akan kita bahas ini adalah Raja Ahaz. Di usia Raja Ahaz yang ke-20 tahun di masa pemerintahannya, seperti yang sudah kita jelaskan ya minggu lalu, bahwa Raja Ahaz ini melakukan apa yang tidak baik di mata Tuhan. Kita juga sudah membahas kemarin tentang bagaimana kisah Raja Ahaz ini juga berkaitan dengan hukum tentang raja yang telah Allah tuliskan dan tetapkan bagi raja-raja orang Israel nanti, di mana hukum ini dituliskan jauh ya sebelum Israel itu memiliki raja, di mana yang pertama ada hukum tentang jangan memelihara banyak kuda, lalu ada juga hukum jangan mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapatkan banyak kuda, lalu yang ketiga jangan mempunyai banyak istri, lalu keempat, emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Nah, tentang hukum raja ini kemarin juga kita sudah membahas bahwa
Hukum raja ini harus ada di samping para raja dan harus ia membaca seumur hidupnya untuk apa? Belajar takut akan Tuhan dengan berpegang pada segala isi dan hukum dan ketetapan ini untuk dilakukan. Kenapa harus berpegang? Supaya setiap keputusan yang raja-raja Israel ini ambil diharapkan ini berpatokan atau kembali mengingat apa yang Tuhan suruh, apa yang menjadi keinginan Tuhan. Karena apa? Tuhan ingin setiap raja yang memerintah ini juga berakar di dalam Tuhan, berakar di dalam ketetapan-ketetapan yang Tuhan inginkan. Lanjut, Hooligan, kemarin juga kita sudah membahas bahwa memang ini semua adalah kecenderungan dari Raja Ahaz, di mana Raja Ahaz itu tidak berpegang pada perintah Tuhan. Seperti yang sudah kita tahu bagaimana Tuhan sudah mengirimkan nabi-nabinya untuk mengingatkan Ahaz tentang apa sih keputusan yang Ahaz harus ambil di tengah-tengah bangsa-bangsa yang ingin menyerang dia. Salah satu waktu itu juga Israel Utara ya, saudara sendiri mau menghancurkan Israel, tapi dia tidak mau mendengar apa yang menjadi ketetapan Tuhan dan malah mencari bantuan dari Asyur pada saat itu. Nah, kemarin juga kita sudah tutup ya dengan dari Ahaz kita belajar apa yang kita serap, apa yang menjadi akar dan fondasi di dalam hidup kita itu memang ternyata menentukan masa depan kita ya, Hooligan semua. Dimana kita tahu juga bahwa kebenaran yang Tuhan kasih itu memang akan selalu memerdekakan. Kebenaran yang Tuhan kasih itu akan membawa damai kepada kita dan juga akan membuat kita tetap berdiri teguh. Nah, kita udah membahas di minggu yang lalu tentang Bible Facts, dan hari ini kita mau membahas lanjut tentang Facts You Should Know, di mana apa sih yang harus saya dan Hooligan tahu tentang usia 20 tahun ini. Nah, di usia 20 tahun, ini merupakan fase transisi yang sangat penting dalam perkembangan individu, di mana seseorang berada di antara masa remaja dan dewasa muda. Nah, pada usia ini banyak individu yang telah mencapai kematangan fisik yang penuh, namun fase ini juga merupakan waktu yang sangat krusial bagi perkembangan psikis dan emosional seseorang. Seperti yang sudah dijelaskan dan dituliskan di sini ya Hooligan semua, bahwa usia 20 tahun ini adalah fase transisi di mana kita yang ada di usia 20 tahun ini sedang menjalani proses dari masa remaja kita, masa pencarian jati diri kita dan lain sebagainya, ke masa dewasa muda. Di mana seperti yang kita tahu ya, orang dewasa itu sangat penuh dengan yang namanya beban dan tanggung jawab yang harus dipikul, sehingga di usia 20 tahun pun kemampuan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan bertanggung jawab ini pun meningkat. Karena individu atau seseorang ini mulai belajar untuk mempertimbangkan konsekuensi dari setiap tindakan yang mereka lakukan dan keputusan yang mereka ambil, baik ini dalam jangka yang pendek ataupun jangka yang panjang. Nah, ini adalah tahap penting di mana setiap individu berusaha untuk menemukan keseimbangan antara kebebasan pribadi dan juga tanggung jawab, serta mulai membangun fondasi bagi masa depan mereka yang lebih mandiri. Jadi, usia ke-20 tahun ini juga merupakan usia yang sangat krusial. Karena ini tahap yang sangat penting sekali ya, mungkin. Karena kita berusaha untuk menemukan nih kebebasan antara pribadi dan tanggung jawab, di mana yang dulu saat masa remaja kita hanya punya tanggung jawab sebagai pelajar, kita masih juga ditanggung ya sama orang tua, semua keperluan kita, tetapi di usia yang ke-20 tahun ini, kita bukan saja hanya menjadi remaja, tapi kita sedang ada di transisi menjadi seorang yang dewasa, yang sudah dikatakan dewasa, di mana kita sudah harus bertanggung jawab dalam pribadi kita sendiri, bahkan kita juga sudah bisa dikenai hukum-hukum yang berlangsung di sebuah negara, untuk kita menanggung setiap akibat kesalahan kita. Jadi, untuk menemukan antara kebebasan pribadi dan tanggung jawab ini pun menjadi sesuatu yang harus kita pegang di usia kita sekarang ini. Ya, kita melihat kembali di materi yang ada di minggu lalu ya, Hooligan setelah di minggu-minggu yang sebelumnya juga tentang materi ada apa di usia 20 yang dibawakan oleh
Bu Grace Sumilat, di mana Bu Grace menyampaikan bahwa di usia 20 tahun ke atas itu adalah usia yang produktif, lagi produktifnya nih, lagi usia 20 ini adalah bisa dikatakan usia emas seseorang, di mana seseorang sangat luar biasa ya di usia itu untuk tenaganya. Lalu usia 20 tahun ke atas ini juga adalah usia di mana seseorang itu diharapkan memiliki ketahanan mental dan kekuatan fisik yang mumpuni sehingga pemuda di usia ini bisa dikatakan harus siap untuk masuk dalam peperangan. Ini yang dibahas di dalam Alkitab ya. Lalu usia 20 tahun ke atas adalah usia di mana seseorang pemuda itu diharapkan memiliki jiwa yang matang, jiwa yang berbeda dari orang kebanyakan, serta mengalami pertumbuhan iman yang dewasa di dalam pengenalan dan hubungan pribadinya dengan Tuhan. Lalu usia 20 tahun ke atas juga adalah usia di mana seseorang pemuda harus dapat menunjukkan rasa tanggung jawab di dalam setiap tugas dan kerjaannya. Usia 20 tahun ke atas juga adalah usia di mana seseorang pemuda mulai dapat diberi kepercayaan untuk menjadi pemimpin, diberi keleluasan untuk terus mengembangkan leadership di dalam dirinya. Nah, kalau bisa saya simpulkan dalam satu kata ya, demikian semua, ketika kita sampai di usia 20 tahun, yang menjadi satu kata yang bisa kita highlight ya di usia 20 tahun ini adalah tanggung jawab. Gimana sih kita dulu yang masih anak remaja, yang hobinya masih main-main, kumpul sama teman-teman, ketawa ketiwi gitu ya, yang kerja kita cuma paling les, bukan saya meringankan ya, tapi kerjaan kita ya kalau nggak main, kalau hang out sama teman-teman, pulang ke rumah, ngerjain satu dan lain hal, ya tanggung jawab kita mungkin hanya itu. Tapi di saat kita memasuki usia 20, maka ada tanggung jawab yang lebih besar, di mana orang melihat kita itu sudah dengan persepsi bahwa orang ini sudah dewasa nih. Maka mungkin teman-teman pernah dengar di usia-usia sekarang ya tentang krisis identity ya. Mungkin ada yang pernah dengar lagi sandwich generation, lalu information overload, burnout, depresi, fear of missing out, takut untuk ketinggalan sesuatu ya, kecemasan sosial dan tekanan media sosial itu akhirnya sangat mempengaruhi mental anak-anak di usia 20 tahun sekarang ya. Gimana sih kayak kita dulu masih hanya pelajar tapi udah ditekan dengan pengharapan-pengharapan ya, ekspektasi-ekspektasi dari orang sekitar kita, gimana kita akhirnya mungkin teman-teman yang dalam usia 20 tahun ini sudah dalam tanda kutip dipaksa juga untuk ikut mencari nafkah gitu ya, karena mungkin keadaan keluarga yang sudah tidak bisa diharapkan dan lain sebagainya, atau memang akhirnya teman harus mencari penghidupan dari diri teman-teman sendiri. Teman-teman tidak bisa mengharapkan orang lain dan akhirnya di tengah-tengah teman-teman lagi kuliah mungkin ya di usia ini, teman-teman juga harus nyambi kerja gitu. Dan akhirnya ini membuat pikiran teman-teman, mental teman-teman di usia ini akhirnya jadi capek gitu ya. Lalu teman-teman, seperti yang sudah saya katakan tadi, di materi kita kali ini kita sama-sama belajar bahwa kebenaran, khususnya dalam konsep ini yaitu kebenaran firman Tuhan, itu adalah akar yang kuat untuk masa depan kita. Karena dari Ahas kemarin kita belajar ya, apa yang Ahas serap, apa yang menjadi akar dan fondasi Ahas, apa yang selalu dia lihat, dia dengarkan, itu menentukan hidupnya di masa depan Ahas. Di dalam 16 tahun pemerintahan Ahas, seperti yang sudah kita bahas bersama di minggu lalu, Ahas itu sangat penuh dengan kemerosotan. Hal-hal yang diputuskan Ahas, itu semua akhirnya membawa kepada kegagalan. Walaupun menurut Ahas, wah luar biasa nih, bisa menggait Raja Asyur, yang pada saat itu Raja Asyur ini adalah raja terbesar ya, maksudnya kerajaannya mumpuni, kerajaannya yang pada saat itu lagi sangat berpengaruh. Ahas dengan bangga berpikir ini sangat adalah kemajuan ya di dalam kerjasama antara Israel yang adalah waktu itu bangsa yang kecil, tapi pada akhirnya dia hanya terus membawa apa yang dia pikir baik, tidak
memegang kebenaran Tuhan, memegang hukum raja yang telah ditetapkan oleh Tuhan, tidak berakar dalam Tuhan, akhirnya Ahaz hanya mengalami kemerosotan pada saat itu. Padahal kebenaran Tuhan, hukum-hukum yang Tuhan berikan itu sebenarnya adalah hukum yang akhirnya memerdekakan, akhirnya membawa damai, dan akhirnya akan membuat raja-raja Israel itu berdiri dengan teguh. Nah, teman-teman, pernah tidak kalau misalnya tadi saya bertanya, apakah teman-teman pernah dengar tentang crisis identity, sandwich generation, masalah-masalah mental yang ada di masa sekarang untuk anak-anak usia 20, tapi pernah tidak ya, kalian semua itu mendengar firman ini, mendengar renungan tentang ayat-ayat ini gitu. Di Yeremia 29 ayat 11, Tuhan pernah ngomong kayak gini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi padamu hari depan yang penuh harapan. Mungkin Holy Gen juga pernah dengar nih di dalam Matius 6 ayat 31-33, janganlah kamu khawatir tentang apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu pakai, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Atau mungkin Holy Gen pernah dengar lagi nih kata-kata yang ayat yang sering memberi penghiburan ya, dikala Holy Gen semua lagi burn out, lagi capek-capeknya mengalami kehidupan yang begitu berat ini. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tanpa kita sadari, Holy Gen, bahwa sama halnya seperti raja-raja Israel yang sudah diberikan hukum oleh Tuhan untuk menjadi kekuatan dan pegangan mereka, sebenarnya kita pun sebagai umatnya, kita pun sebagai anak-anaknya, kita pun sebagai remaja-remaja Kristen saat ini, kita juga diberikan kekuatan dan pegangan melalui firman Tuhan, yaitu yang kita tahu sekarang itu Alkitab. Alkitab itu tanpa sadar sebenarnya memberikan kita juga kekuatan dan pegangan dari setiap kisah yang dituliskan, dari setiap kebenaran yang Tuhan sampaikan melalui nabi-nabinya, melalui penulis-penulis Alkitab, untuk memberikan kita kekuatan dan pegangan di masa sekarang. Nah, sekarang tergantung kita. Kita mau berakar atau tidak di dalam kebenaran-kebenaran itu, atau kita hanya mau mendengar apa yang kita anggap benar, apa yang dunia katakan sekarang ini, apa yang Instagram katakan gitu ya, apa yang muncul sih di quote-quote hari ini. Nah, itu semua tergantung kita. Hal semua kebenaran firman Tuhan seperti yang sudah kita lihat tadi, itu memberikan kita akar yang kuat untuk menghadapi segala tantangan hidup. Seperti ayat-ayat yang sudah saya tunjukkan sebelum-sebelumnya, sebenarnya itu adalah ayat-ayat yang sering kita baca, sering kita gaungkan, ternyata ketika kita mengalami masalah, ketika kita ada di dalam sebuah problem, ketika kita sedang menghadapi jalan buntu, biasanya ayat-ayat firman Tuhan yang tadi sudah kita baca bersama, itu yang memberikan kita kekuatan. Dan bagi anak muda di usia 20, di mana hidup lagi penuh dengan ketidakpastian, karena kita masih newbie ya, maksudnya istilahnya masih anak-anak baru nih yang mau masuk ke fase dewasa. Kita penuh dengan ketidakpastian, kita masih menggali apa sih kelebihan kita masih banyak jatuh bangun di dalam kita ada di usia dewasa awal ini. Namun, jika kita tidak mendasarkan diri kita pada kebenaran yang datang dari Tuhan, kita bisa lebih percaya diri, harusnya kalau kita mendasarkan diri kita pada kebenaran yang datang dari Tuhan, itu kita bisa akan menjadi lebih percaya diri, menjadi kuat dan penuh harapan untuk menghadapi masa depan kita. Karena kita tahu apa? Masa depan kita itu ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan seperti yang tadi dikatakan saya, memberikan kepada kita masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi di tengah kemelutan hidup ini, di tengah ketidakpastian ini, kita tahu bahwa Tuhan yang tidak terhalang oleh uang dan waktu, itu menjanjikan kepada kita bahwa kita punya masa depan yang aman di dalam Dia. Harusnya dengan kebenaran firman Tuhan kita yang menjadi akar, yang menjadi dasar kita, itu yang akhirnya bisa membuat kita melewati berbagai masalah mental dan tantangan hidup, supaya kita bisa lebih tenang,
Karena apa? Karena kita tahu kita siapa, dan kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita di setiap langkah kita. Oleh sebab itu, tema kita pada batch kali ini yaitu truth. Kebenaran itu adalah strong root, akar yang kuat for the future, untuk masa depan kita. Dan teman-teman, kalau kita belajar juga kenapa saya mengawali ini dengan tumbuhan, dengan akar, karena kalau kita lihat ya, sebuah pohon itu sebelum dia jadi pohon yang kuat, yang ataupun sampai menghasilkan buah, dia dimulai dari biji yang kecil ya. Biji yang kecil yang lama-lama bertumbuh menjadi tunas, yang setelah tunas yang bertumbuh lama-lama menjadi ada rantingnya, ada cabangnya, sampai bisa bertumbuh menjadi besar. Dan yang selalu berperan dari dia menjadi biji sampai akhirnya biasa menghasilkan buah, yaitu akar. Ya, akar yang menyerap makanan dan minum untuk pohon ini, sehingga pohon ini bisa terus bertumbuh sampai bisa menghasilkan buah. Sama juga dengan hidup kita, teman-teman. Ini bukan saja berbicara di usia kita yang ke-20 tahun ini, tetapi jauh sebelum usia ke-20 tahun kita ini. Sejak kita kecil, sejak kita menjalani masa muda kita, apa sih yang jadi akar kita? Apa sih yang kita serap? Apa sih yang menjadi dasar bagi diri kita? Apa yang sering kita dengar? Apa yang sering kita baca tanpa sadar? Itu menentukan apa yang akan kita putuskan hari ini. Sama seperti Ahaz yang kita sudah baca kemarin ya, teman-teman ya, Holiday semua, walaupun tidak dijelaskan secara tertulis, tapi kita bisa melihat kecenderungan Raja Ahaz, di mana Ahaz senantiasa seringkali ketika masalah-masalah hidup datang di dalam kehidupannya, Ahaz lebih memilih, lebih cenderung untuk melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu menjelaskan bahwa memang Ahaz tidak berakar pada ketetapan Tuhan. Ahaz lebih berpikir bahwa apa yang dia pilih itu lebih baik. Oke, Holigan, bersama kita akan lihat hubungan Ahaz ini dan the Holy Generation. Seperti yang sudah kita tahu bersama-sama, yang pertama itu berbicara tentang trustworthy, yaitu dapat dipercaya. Apakah Ahaz ini, Raja Ahaz yang menjadi tokoh kita pada topik kali ini, adalah orang yang dapat dipercaya? Raja Ahaz tidak dapat digambarkan sebagai sosok yang dapat dipercaya dalam konteks hubungan dengan Tuhan ataupun rakyatnya ya. Karena apa? Ahaz tidak mempercayakan nasib kerajaannya pada Tuhan yang telah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, melainkan memilih untuk mengandalkan kekuatan militer Asyur dengan cara memberikan hadiah yang besar dan memetuk. Nah, ini menunjukkan bahwa kepercayaannya lebih kepada aliansi dengan kekuatan asing, dalam hal ini Raja Asyur, daripada dengan Tuhan yang sebenarnya lebih layak untuk dipercayai. Jadi, Ahaz dalam gambaran ini memang tidak digambarkan sebagai sosok yang dapat dipercaya. Lalu yang kedua, hallowed atau suci. Ahaz tidak menjalankan pemerintahannya dengan mempertahankan kesucian dalam hidup beragamanya ya. Karena sebaliknya kita bisa melihat bagaimana dia memilih untuk menyembah dewa-dewa asing. Bahkan Holigan semua bisa baca di dalam kitab 2 Raja-Raja maupun 2 Tawarikh dalam topik tentang Ahaz ini. Setelah menjelaskan Raja Ahaz dalam dia diangkat menjadi raja pada usia yang ke-20 tahun dan 16 tahun lamanya yang memerintah, itu langsung dijelaskan bahwa Ahaz melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia menyembah dewa-dewa asing, dan juga bahkan dikatakan dia sampai mempersembahkan anak-anaknya untuk dewa-dewa ini. Kemarin juga kita sudah sempat bahas ya tentang dewa Molok juga. Jadi menjelaskan bahwa Ahaz pada akhirnya hanya terinspirasi dari kekuatan luar. Dia tidak sama sekali melihat Tuhan yang adalah simbol kekuatan bagi Israel. Malah waktu dia pergi yang ke Damsyik, dia lihat ada mesbah yang ada di Damsyik, malah pergi untuk membuatnya di Israel. Dia malah melanggar ketetapan Tuhan dengan setiap peraturan-peraturan pembangunan rumah Tuhan, malah disamakan dengan pembuatan mesbah-mesbah yang ada di Damsyik. Nah, tindakan ini bertentangan dengan ajaran Tuhan yang telah memerintahkan bangsa Israel untuk menjaga kesucian mereka. Ahaz tidak menghormati Tuhan dengan cara yang benar, sehingga kesucian hidupnya akhirnya tercemar oleh penyembahan berhala. Lalu yang ketiga,
Yang untuk E itu embracing atau memikat, di mana kita sama-sama melihat bahwa Raja Ahaz ini mungkin terlihat menarik ya bagi rakyatnya karena kemampuannya berpolitik dan menjaga kekuasaannya melalui aliansi dengan Asyur. Tetapi ini hanya tampak luarnya aja. Karena pada kenyataannya Ahaz dipikat oleh kekuatan politik asing dan menyimpang dari jalan yang benar. Keputusan-keputusannya itu dipengaruhi oleh hasrat untuk mempertahankan kedudukannya, meski itu harus mengorbankan ajaran Tuhan dan moralitas bangsa Israel. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan ya tadi, Holigan, bahwa Raja Ahaz ini mungkin terlihat luar biasa ya dalam hal berpolitik karena Raja Ahaz bisa bekerja sama dengan Asyur yang pada saat itu merupakan kerajaan yang cukup besar, kerajaan yang berpengaruh, tetapi itu hanya luarnya saja karena sebenarnya dibandingkan Asyur, sepak terjang orang Israel dari mereka keluar dari perbudakan di Mesir sampai saat mereka bisa menjadi bangsa di zaman Raja Ahaz ini, itu adalah salah satu hal yang luar biasa bagaimana raja-raja yang ada di Israel ini walaupun mereka adalah bangsa yang kecil tapi bisa mengalahkan raja-raja yang ada di Kanaan dan mengambil tanah perjanjian itu menjadi tanah milik mereka. Dan itu adalah hal yang luar biasa karena ada Tuhan di tengah-tengah mereka yang menjadi kekuatan mereka. Tetapi Ahaz tidak pernah melihat hal ini, Ahaz tidak pernah menaruh hatinya kepada Tuhan, sehingga Ahaz berpikir bahwa kerajaan-kerajaan besar itu lebih berkuasa daripada Tuhan yang mereka sembah. Jadi dari topik The aja, sifat-sifat yang ada di The Holy Generation ini, kita baru membahas yang The, Ahaz sudah tidak bisa memasuki ketiga sifat ini. Lalu kita lanjut ke Holy. Yang pertama ada holy, yaitu suci. Kalau kita membahas tentang kesucian, ya sudah jelas ya, Raja Ahaz ini contoh dari kehidupan yang suci. Penyembahan berhala sangat mempengaruhi kehidupan Ahaz sampai bahkan mempraktikkan penyembahan pengorbanan anak. Ini dimana ini sangat bertentangan dengan perintah-perintah Tuhan. Lalu ada history maker, pembuat sejarah. Mungkin Ahaz dianggap sebagai pembuat sejarah dalam artian bahwa ia membuat keputusan dalam sejarah Yehuda di mana keputusan-keputusan itu sebenarnya sangat negatif dalam konsep spiritual. Keputusan-keputusan yang akhirnya mengandalkan Asyur dan membangun mezbah asing itu hanya membawa kehancuran bagi Israel dan menjadi catatan sejarah yang kelam bagi pemerintahan Raja Ahaz. Lalu ada honor, yaitu terhormat. Kalau kita membahas kehormatan, sebenarnya Ahaz tidak mendapat kehormatan di hadapan Tuhan. Bahkan ia tidak mengakui perlindungan Tuhan, meski Tuhan telah menolongnya melalui Nabi Yesaya, Nabi Onat juga kita sudah bahas kemarin, dan kejadian yang sebelumnya menunjukkan kuasa Tuhan, tapi Raja Ahaz memilih untuk tidak percaya. Raja Ahaz lebih memilih untuk percaya apa yang dia anggap benar. Lalu honest, jujur. Kejujuran adalah nilai yang jauh ya dari karakter Ahaz. Meskipun ada peringatan dari nabi-nabi Tuhan, Ahaz tidak jujur dalam hal kesetiaan dan ketergantungannya pada Tuhan. Dia lebih memilih untuk berpaling dan bersekutu dengan kerajaan asing yang memiliki praktik-praktik penyembahan berhala. Ketidaktulusan ini terlihat jelas dalam keputusan-keputusannya. Seperti yang teman-teman tahu dan kita baca bersama juga di dalam kisahnya di dalam 2 Raja-Raja dan 2 Tawarik ini, bagaimana akhirnya ketika Raja Ahaz berpikir ketika dia bisa beraliansi ya dengan kerajaan Asyur, dia akan menjadi kerajaan yang lebih kuat. Namun sayangnya Raja Asyur malah akhirnya menghimpit kerajaan Israel Selatan ini, yaitu kerajaan Yehuda, yang akhirnya membuat Ahaz harus memberikan upeti kepada Raja Asyur ini, bukan saja dari pemerintahan yang otomatis dia akan memeras masyarakat pada saat itu, dan juga Asyur mengambil harta atau yang ada di dalam bait suci, karena kita tahu bersama bait suci itu juga dibuat dari emas dan perak. Ahaz malah mengambil itu untuk menjadi upeti bagi raja-raja Asyur. Dan
ini sangat sudah the holy ini Ahaz sudah tidak mencakup ya sifat-sifat yang ada di dalam the holy ini. Lalu kita melihat generation, karena kita ada di usia 20 tahun, maka kita akan fokus ke sifat yang ada di O. O ini ada open-handed, open-hearted, open-minded, optimistic, outstanding, dan optimal. Kita sama-sama lihat dari open-handed atau suka memberi atau suka menolong. Suka memberi, suka menolong ini juga tidak masuk di dalam sikap Raja Ahaz. Sebaliknya dia malah lebih fokus pada keuntungan pribadi dan mempertahankan kekuasaannya. Kalau teman-teman mau lihat lagi, silahkan lihat di minggu lalu kita sudah membahas di topik yang kecenderungan ya, bahkan dengan cara yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Aliansi dengan Asyur merupakan keputusan politik yang lebih terkait dengan kepentingan pribadinya sendiri daripada perhatiannya terhadap kesejahteraan rakyatnya. Lalu open-hearted, hati yang terbuka, Ahaz sama sekali tidak menunjukkan ini ya, tidak menunjukkan hati yang terbuka terhadap Tuhan ataupun kepada rakyatnya. Lalu ada open-minded, di mana open-minded ini yaitu berbicara tentang pikiran terbuka, di mana Ahaz juga sama sekali memang memiliki pikiran terbuka dalam hal politik ya, Hooligan semua, karena Ahaz mencari aliansi dengan kerajaan yang besar pada saat itu, namun ini bukan tanda kebijaksanaan. Karena apa? Pikiran yang terbuka ini malah membuka pintu bagi pengaruh negatif yang akhirnya merusak spiritualitas dan moralitas bangsa Israel, yang akhirnya Ahaz tidak membuka pikirannya untuk mendengarkan suara Tuhan yang seharusnya menjadi pedomannya di dalam pemimpin. Kita udah membahas di dalam hukum bagi raja ya. Pada akhirnya teman-teman, Ahaz ini sama sekali tidak memenuhi setiap kriteria-kriteria yang ada di The Holy Generation ini. Karena apa? Sekali lagi, Ahaz tidak berakar di dalam kebenaran Tuhan. Kalau teman-teman Hooligan semua mengikuti ya serial tentang I'm Excellent in My Age ini, kalau kita belajar dari setiap tokoh, ada tokoh-tokoh yang di The Holy Generation ini, semua sifat-sifat yang ada, yang dikembangkan dari The Holy Generation ini, ada beberapa tokoh yang punya sifat-sifat dan sikap-sikap seperti ini. Kalau teman-teman bisa lihat ya bersama, kalau tokoh-tokoh yang memiliki sifat-sifat ini sudah dipastikan dia mendengarkan apa yang Tuhan katakan, atau setidaknya firman yang Tuhan katakan itu melekat di dalam hatinya. Itu sangat bisa dipastikan. Dan kita bisa melihat dari Raja Ahaz, karena dia tidak berakar di dalam Tuhan, dia tidak membuat kebenaran Tuhan itu menjadi dasar atau prinsip hidupnya, maka dia tidak bisa memenuhi semua kriteria sifat ini. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita ya teman-teman, dari hati ke hati kita, di dalam usia Hooligan yang ke-20 tahun ini, apa sih yang menjadi tantangan terbesar di dalam hidup teman-teman semua? Lalu bagaimana Hooligan dapat menjaga keseimbangan antara kebebasan pribadi Hooligan dan tanggung jawab, terutama dalam pengambilan keputusan yang akhirnya bisa mempengaruhi masa depan Hooligan. Lalu, apakah Hooligan sudah mempercayakan keputusan-keputusan besar di dalam hidup Hooligan kepada Tuhan, atau Hooligan lebih sering mengandalkan kekuatan duniawi dan kemampuan diri sendiri? Lalu sejauh mana sih Hooligan terbuka menghadapi peringatan atau nasihat dari orang lain, ya terutama orang-orang yang memiliki hubungan lebih dekat dengan Tuhan? Lalu, dalam hal apa Hooligan mungkin pernah membuat keputusan tanpa melibatkan Tuhan, dan bagaimana hal itu akhirnya mempengaruhi hasilnya atau dampak yang sudah terjadi? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini silakan Hooligan resapi beberapa minggu ke depan, dan saya akan membuat bahwa dari pertanyaan-pertanyaan ini akan membawa kita kepada dua pertanyaan utama, yaitu bagaimana Hooligan bisa membangun dasar yang kuat bagi Hooligan di usia 20 tahun ini, dan yang kedua, apa yang dapat Hooligan lakukan hari ini untuk lebih mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan yang Hooligan buat, meskipun itu tidak selalu mudah atau sesuai dengan harapan dari dunia.
Oleh sebab itu, kita sama-sama membaca mutiara firman kita pada hari ini yang terambil dari Amsal 3 ayat yang kelima, yaitu percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Di mana di dalam Amsal ini mengingatkan kita bahwa kepercayaan yang sepenuhnya kepada Tuhan itu adalah fondasi yang sangat penting di dalam hidup kita. Kita seringkali mengandalkan pemahaman kita sendiri, kita berpikir bahwa kita bisa menyelesaikan masalah atau membuat keputusan dengan kemampuan kita sendiri. Tapi ayat ini mengajarkan kita bahwa cara kebijaksanaan Tuhan itu lebih tinggi dan lebih sempurna dibandingkan dengan cara pandang kita sebagai manusia. Ketika kita memutuskan untuk menyerahkan segalanya kepada Tuhan, kita membuka hati dan pikiran kita untuk menerima petunjuk yang lebih bijaksana, yang seringkali kita tidak pertimbangkan di dalam logika manusia kita. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan kalau kita tidak pernah mendengar tentang Tuhan? Pertanyaan ini sangat penting karena percaya berarti memiliki hubungan yang mendalam dengan Tuhan, yang tentunya dimulai dengan mengenal Dia terlebih dahulu. Di sinilah Alkitab memainkan peran yang sangat penting, di mana melalui Alkitab kita dapat mengetahui siapa Tuhan itu, apa yang telah Dia lakukan, bagaimana Dia bekerja di dalam kehidupan umatnya. Nah, Alkitab adalah sumber utama yang mengungkapkan karakter Tuhan, kasih-Nya, kesetiaannya, dan juga anugerah-Nya yang tidak terhingga. Alkitab berisi banyak cerita tentang orang-orang yang gagal, bahkan orang-orang pilihan Tuhan sendiri, seperti yang kita tahu Raja Saul, bahkan Daud, bahkan Rasul Petrus, bahkan Paulus. Mereka semua mengalami kegagalan dalam berbagai aspek di dalam kehidupan mereka. Namun melalui kegagalan itu mereka belajar untuk bergantung pada Tuhan dan menemukan bahwa hanya dengan Tuhanlah mereka dapat mengatasi tantangan hidup mereka. Cerita-cerita ini bukan hanya untuk memberi kita contoh, tapi juga untuk mengingatkan kita bahwa kekuatan kita sebagai manusia itu terbatas dan kita perlu mengandalkan Tuhan. Ketika Tuhan membiarkan kita melalui tantangan atau masalah, seringkali itu adalah kesempatan bagi kita untuk belajar untuk lebih bergantung sama Tuhan. Banyak kali kita merasa kuat atau cakap dalam diri kita sendiri, tetapi masalah atau kegagalan yang datang itu membuka mata kita bahwa kita butuh Tuhan. Dan ketika kita mengalami kelemahan atau kegagalan itu, kita akhirnya jadi belajar untuk lebih mengandalkan kesetiaan dan anugerah Tuhan yang tidak pernah berubah meskipun kita gagal. Oligen, jadi untuk bisa percaya kepada Tuhan, kita harus lebih dulu kenal Dia melalui firman-Nya. Alkitab itu adalah sumber petunjuk yang mengajarkan kita untuk percaya Tuhan sepenuhnya. Tidak bersandar pada pemahaman kita sendiri dan menemukan bahwa kesetiaannya adalah dasar yang tidak tergoyahkan di tengah-tengah dunia yang penuh ketidakpastian ini. Mungkin ada teman-teman yang lagi punya masalah banyak ya di dalam kehidupan sekarang, tapi percayalah ketika kamu berakar di dalam Tuhan, ketika kamu menjadikan Alkitab adalah sumber menjadi dasar kepercayaanmu, maka kamu akan aja dalam setiap keputusanmu Tuhan akan memberikan kamu hikmat, memberikan kamu petunjuk untuk bisa melihat mana yang terbaik bagi hidupmu. Walaupun sulit, walaupun kelihatannya banyak tantangan, walaupun kelihatannya dunia akan menganggap kita sepele, dunia akan melihat hal bodoh apa ini yang sedang kamu lakukan gitu ya. Contohnya aja ketika orang dari masa lalumu itu pernah melecehkanmu, pernah membuat satu hal yang akhirnya memberi sakit hati di dalam hidupmu, Tuhan minta kita untuk mengampuni mereka. Tapi mungkin bagi dunia akan bilang, apa sih harus kamu ampuni? Orang itu sangat jahat gitu loh, memberikan kamu, harusnya balas 2 kali lipat kalau bisa. Harusnya apa yang kamu buat harus balas berlipat-lipat kali ganda. Tapi kita lebih memilih untuk mengampuni dia, kembali bisa akhirnya mengasihi dia kembali. Dan bagi dunia itu adalah salah satu kebodohan. Contohnya saya mungkin teman-teman di usia 20 tahun ini ada yang sudah bisa secara keuangan luar biasa gitu ya, sudah bisa punya penghasilan sendiri. Dan akhirnya malah di rumah itu teman-teman Holigen semua menjadi, wah saya sudah dewasa nih, mulai sombong. Akhirnya mungkin tidak bisa menghormati orang tua. Bagi atau mungkin di Holigen di usia 20 ini ada yang sudah jadi artis gitu ya mungkin, atau Instagramnya sudah centang biru.
bisa aja itu membuat kita sombong ya, bisa menginfluence orang-orang dengan hal-hal yang buruk, tapi kita karena kita punya dasar sebagai dasar firman Tuhan sebagai sumber hidup kita memberikan sesuatu yang baik pada teman-teman. Mungkin itu dunia akan memandang kita aneh, memandang kita tidak baik, tetapi percaya aja semua akan pada akhirnya membawa kebaikan bagi kita. Kita akan sama-sama belajar dari salah satu seorang yang luar biasa, di mana ini akan menjadi true story kita, yaitu Billy Graham, di mana Billy Graham ini adalah salah satu penginjil terbesar di abad ke-20, di mana hidupnya kita tahu sampai dia mati pun dia hidup dengan integritas dan ketergantungan yang penuh ya pada Tuhan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan keraguan dalam perjalanan hidupnya, seperti pada kebaktian Los Angeles 1949 yang awalnya diragukan, Billy terus bergantung pada Tuhan dan berdoa pada petunjuknya. Keberhasilan besar dalam kebaktian tersebut menandai awal karir internasionalnya, namun Billy selalu menekankan bahwa kesuksesan Billy sampai sekarang itu adalah berkat Tuhan, bukan hasil usaha pribadi. Sepanjang hidupnya, Billy Graham selalu menjaga prinsip kejujuran dan integritas. Dia menolak untuk berkompromi dalam hal keuangan dan moralitas, serta selalu berdoa sebelum mengambil setiap keputusan besar. Makanya tidak heran sampai akhir hidupnya, Billy Graham ini menjadi salah seorang penginjil terbesar yang selalu dikenal, yang firman-firmannya selalu menguatkan, walaupun dia punya kuasa, walaupun dia punya kedudukan, tapi dia tidak menggunakan itu untuk hal yang menyeleneh atau menyeleweng. Tapi dia tetap menggunakan itu karena dia tahu itu semua adalah berkat Tuhan, bukan hasil usahanya secara pribadi. Walaupun dia menemukan banyak tantangan di dalam masa pelayanannya selama hidup, tapi dia setiap dia mau mengambil keputusan, dia selalu berdoa kepada Tuhan. Pelajaran dari hidup Billy Graham ini adalah pentingnya ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dalam segala aspek hidup. Dia percaya bahwa kesuksesannya sejati bukan tentang seberapa besar dia dikenal, tetapi seberapa dekat dia dengan Tuhan dan sejauh mana kita mempercayakan hidup kita kepadanya. Dalam akhir hidupnya, walaupun menghadapi banyak masalah kesehatan, Billy tetap mempercayakan hidupnya kepada Tuhan dan menunjukkan bahwa keberhasilan sejati adalah tentang melayani dengan hati yang sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Dan saya berharap ini juga yang menjadi keyakinan kita, Hooligan semua ya, di usia kita, walaupun kita bisa tergolong masih menjadi orang-orang yang muda, tetapi kita mau sama-sama belajar bahwa kita semua adalah alat Tuhan. Dari setiap kedudukan kita, apa yang Tuhan percayakan, tanggung jawab yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita, semuanya itu adalah cara Tuhan untuk menjadikan kita berkat untuk orang lain, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan quote kita hari ini adalah, Allah tetap setia walaupun kita tidak setia. Yesus Kristus adalah bukti nyata dari kesetiaan. Kenapa quote kita seperti ini? Karena ini yang menjadi pegangan kita di tengah hiruk pikuknya, lelahnya mental kita menghadapi kehidupan di zaman sekarang, bahwa kita punya Allah yang tetap setia. Alkitab yang Hooligan semua baca tentang Allah yang berkuasa di zaman-zaman itu adalah Allah yang sama yang kita sembah sampai sekarang. Dia masih tetap setia kepada kita walaupun kita tidak setia, walaupun kita senantiasa jatuh bangun di dalam dosa, dan kita bisa melihat bahwa Yesus Kristus adalah bukti nyata dari kesetiaannya. Kalau dia rela memberikan anaknya yang tunggal untuk kita, maka dia akan memberikan segalanya bagi kita. Tapi sekarang tergantung kita mau atau tidak. Ahaz sudah diberi kesempatan oleh Tuhan, melalui nabi-nabinya dia dengarkan, bahkan melalui masalah juga yang harusnya bisa dia lihat itu sebagai jalan untuk bagaimana dia kembali bergantung sama Tuhan, tapi dia akhirnya memilih untuk tidak mengikut kepada Allah. Jadi buat kita hari ini bahwa Allah tetap setia walaupun kita tidak setia, dan Kristus adalah bukti nyata dari kesetiaan Allah kepada kita. Sekarang adalah bagaimana dengan kita? Apa yang mau saya dan teman-teman pilih di usia kita yang masih tergolong muda ini? Oleh sebab itu, karakter chart kita pada hari ini yaitu memilih yang tepat. Choose the right one. Memilih yang tepat untuk diriku seperti apa yang Tuhan mau. Memilih tepat buat hidupku untuk memuliakan namanya dimanapun. Ulangan 30 ayat 19, bilang kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Aku memutuskan untuk memilih apa yang tepat seperti apa yang Tuhan mau, karena aku ingin menyenangkan hatinya. Jadi Hooligan semua,
Selesai sudah pembahasan kita tentang Raja Ahaz dengan tema kita Truth is the strong root for the future. Kita sama-sama belajar dari Raja Ahaz. Di usia yang muda ini kita harus punya akar yang kuat. Akar yang kuat ini tidak dimulai dari kita nanti usia 40-30, tapi harusnya dari dulu ya, sejak kita muda, tapi tidak ada kata terlambat. Mulai sekarang pun kita mulai bisa. Dari kecil-kecil, kita mulai belajar dari hal kecil, nanti lama-lama kita akan terbiasa untuk mengandalkan Tuhan di setiap musim kehidupan kita. Karena percaya aja, kebenaran Tuhan, firman Tuhan itu adalah akan menjadi akar yang kuat bagi kita untuk menghadapi masa depan kita, keputusan-keputusan kita, setiap tindakan-tindakan kita, yaitu pada akhirnya itu yang akan membuat kita kuat di tengah badai hidup ini. Maka selesailah sudah materi kita tentang Ahaz ini. Semoga dapat memberkati teman-teman semua, khususnya yang ada di usia 20 tahun, untuk tetap semangat, untuk tetap mau berakar lagi di dalam kebenaran firman Tuhan, agar kita semua pada akhirnya dapat kembali bersekutu bersama dengan Tuhan di Yerusalem kekal. Amin. Saya kembalikan kepada Bu Grace. Baik. Bentar ya. Ini video saya nggak bisa nyalakan. Sebentar ya teman-teman. Ya. Puji Tuhan. Terima kasih Kak Sikina yang sudah mengajar buat kita semua hari ini. Ya, sangat memberkati sekali. Otomatis kalau akar kita nggak kuat, maka pohon kehidupan kita juga rapuh. Otomatis kalau akar kita nggak kuat, kita juga nggak bisa bertumbuh dengan baik. Otomatis kalau akar kehidupan kita kuat, maka akan mempengaruhi pengambilan keputusan, akan mempengaruhi karakter kita. Dari mana kita dapat akar yang kuat itu? Dari pergaulan dengan Tuhan, pergaulan dengan firman-Nya, keintiman dengan Tuhan. Terima kasih Kak Sikina, kami sangat terberkati sekali oleh perenungan firman Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan pengumuman ya yang akan saya sampaikan. Berikut ini pengumumannya. Ya, ditangkap ya layar saya ya. Sudah, Bu? Iya. Genius Cara Alkitab menggelar kelas-kelas online yang dapat diakses secara gratis di channel YouTube Genius Cara Alkitab dalam masing-masing playlist sebagai berikut. Yang pertama ada kelas God's Handmade. Itu ada materi-materi pelajaran untuk ibu-ibu hamil, tentunya ditemanin suaminya juga ya. Lalu ada kelas Victory Kids, yaitu kelas bayi usia 0-5 tahun. Ya, materinya ini sudah sampai modul 3 atau bisa dipakai sampai 1,5 tahun. Lalu ada Restore Our Family. Ini kelas anak. Materi kreatif anak bisa dipakai di rumah, bisa dipakai di gereja, bisa dipakai di panti asuhan, di mana aja. Usia 5-12 tahun materi-materi kreatif dengan 5 story ya. My Story, Bridge to Story, Bible Story, Retelling Story, Our Story. Wah, itu keren banget ya. Lalu berikutnya ada kelas The Holy Generation. Ini tidak cuma ada playlistnya, tapi benar-benar ada kelasnya. Ya, seperti pada luar biasanya setiap hari Selasa seperti ini, jam 5 waktu Indonesia bagian Barat, jam 5 sore atau jam 17, itu diperuntukkan lanjutannya dari kelas Restore Our Family tadi, yaitu umur 12 sampai umur 21. Lalu kelas parenting, ada beberapa video-video pendek dan juga pengajaran-pengajaran seminar untuk parenting. Juga ada kelas penggiat anak untuk para guru sekolah minggu, para pembina anak, guru-guru agama. Juga ada kelas women, ini ada tatap mukanya setiap hari Sabtu jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu ada kelas berbagi rema, itu channelnya berbeda dengan channel YouTube Genius Cara Alkitab, karena ini nama channelnya adalah berbagi rema gitu ya. Dan juga ada satu lagi channel namanya Grace Sumilat. Lalu kelas aspek kehidupan itu setiap Jumat ada kelasnya jam 6 malam atau jam 18 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, minggu lalu kelas aspek kehidupan dan kelas women ini diliburkan karena kami lagi sibuk sekali persiapan launching buku. Tapi mulai minggu ini
akan dilanjutkan lagi, diadakan lagi kelas aspek kehidupan hari Jumat dan kelas women hari Sabtu pagi jam 9. Baik, di tahun 2025 ini ada banyak program baru, yaitu kelas pola asuh, membahas antara 50 sampai 53 hewan. Ini file lama ya, karena pada saat editan terakhir tuh ketemu 3 lagi hewannya. Jadi sebenarnya ini saya lupa edit ya. Ada 53 hewan-hewan dalam Alkitab yang disebut dengan anaknya, telurnya, itu pasti pola asuh ya. Kalau yang sarangnya, kawasannya, kawanannya, bangsanya, itu membahas kayak filosofinya, terus budayanya, terus perilakunya, terus apa itu spiritualitasnya, seperti itu ya, kira-kira seperti itu. Seperti misalnya semut, wah itu pekerja keras. Bagaimana kita keluarga membudayakan kerja keras sehingga anak-anak kita nggak jadi pemalas. Misalnya seperti itu ya. Nah itu akan dimulai bulan Maret, Sabtu ini tanggal 1 Maret sudah menjadi kelas perdana. Dan itu akan berlangsung setiap hari Sabtu jam 8 malam di channel YouTube Genius Cara Alkitab. Disiarkan di YouTube, disiarkan di Facebook, disiarkan di TikTok, live TikTok, dan juga ada siaran ulangnya di YouTube dan di Facebook. Kalau di TikTok tuh nggak ada siaran ulang. Biasanya kalau udah selesai live tuh mereka menguap ya. Tayangan-tayangannya menguap. Nah, setiap hari Kamis ada sesuatu yang seru nih. Kalau Kamis pertama itu nggak ada apa-apa. Karena kami mempersiapkan persiapan Kamis kedua sampai kelima. Di Kamis kedua itu ada talk show. JCA Talk Show itu kita akan menghadirkan bintang-bintang tamu yang keren-keren untuk kita wawancarai kayak gitu ya. Jadi bentuknya bukan pengajaran tapi ngobrol asik gitu. Lalu kalau Kamis ketiga kita akan ada kelas kesehatan ala Alkitab bersama dengan Ibu Dr. Angela Wina Sitorus. Kelasnya itu namanya Fit and Faith. Wah, seru ya. Nggak cuma fit tapi fit, nggak cuma fit tapi fit. Ya, gitu ya. Berikutnya setiap Kamis keempat ada kelas psikologi Alkitab. Ya, membahas psikologi perkembangan, membahas edukasi seks pada keluarga dengan pembicara Ibu Pendeta Muda Tisa Indah Nugraheni Sarjana Psikologi, Master of Theology. Ya. Lalu kalau di bulan itu ada Kamis kelima, kita ada kelas God's Handmaid untuk ibu-ibu hamil yang didampingi oleh suami, membahas materi-materi tentang kebidanan. Yang mengajar ini 2 orang bidan, ada Ibu Meike, ada juga Ibu Santi. Beliau ini adalah rekan-rekan komsel saya di gereja kami, komselnya namanya KFC. Nah, bidan-bidan ini saya suruh ngajar ya. Supaya ibu-ibu hamil tahu apa itu caranya menghitung hari kelahiran, perkiraan kelahiran, apa bedanya kelahiran sesar dan spontan, lalu nutrisi untuk ibu hamil seperti apa, gunanya kita ikut senam hamil itu apa kegunaan ASI untuk bayi, bagaimana caranya supaya ASI kita tuh banyak gitu, nggak kering gitu ya. Nanti itu akan diajarin semua, seru ya. Kalau di bulan itu ada Kamis kelima, kita nantikan kelas ini. Baik, menyambung tadi bicara masalah launching buku, penasaran enggak kira-kira Kak Ramona? Penasaran ya soal buku ini ya. Jadi kita penasaran Bu. Oh, penasaran banget ya Kak Ramona. Baik, boleh dikasih info lebih ini Bu, lebih lengkap lagi mengenai buku ini? Di spoiler dulu ya. Oke. Jadi Holigen, kita ada kelas pola asuh. Mungkin Holigen pikir, lah aku kan masih muda, belum nikah, untuk apa belajar pola asuh? Nah gini Holigen, untuk memetakan orang tua kita pola asuhnya seperti apa. Tujuannya apa? Tujuannya kita jadi paham, oh aku ini orang tuaku pola asuhnya bagus nih, Raja Wali nih. Misalnya gitu, elang nih. Beda Raja Wali, beda elang ya. Kalau Raja Wali ini otoritatif, kalau elang ini pola asuh, saya lupa ya, kalau nggak salah, lupa saya, karena ada 53 banyak sekali. Tapi elang dan Raja Wali ini beda pola asuhnya. Orang tua aku nih Raja Wali nih, pantesan aku jadi seperti ini gitu ya. Atau mungkin Holigen produk yang tertolak, jadi orang tua aku ini pola asuhnya burung gagak nih, makanya aku jadi seperti ini. Mengenali pola asuh orang tua kita. Tujuannya apa? Supaya
kalau kita adalah korban dari pola asuh yang negatif, kita tahu cara pembalikan keadaannya seperti apa. Cara pemulihannya seperti apa. Karena di setiap pembahasan 53 hewan dalam Alkitab ini selalu ada pembalikan keadaannya. Kalau dia pola asuhnya positif, ya nggak ada pembalikan keadaannya, udah positif. Kalau keluarga yang udah menerapkan itu, yang tinggal dipertajam aja. Itu kegunaannya pertama, memetakan pola asuh orang tua kita seperti apa. Bukan untuk menghakimi mereka, tapi untuk menolong diri kita sendiri untuk pembalikan keadaan kalau memang pola asuh orang tua kita itu negatif, ya kan. Untuk fungsi yang kedua, kita anak muda perlu belajar pola asuh untuk mempersiapkan. Sometimes kalau kita jadi orang tua, kita tahu pola asuh yang baik itu seperti apa. Jangan hanya meneruskan pola asuh dari orang tua kita yang salah. Tapi kita harus mengambil yang baik. Dan kalau mereka tuh totali negatif, kita harus mengawali pola asuh yang totalinya positif. Seperti itu ya. Lah, aku menikahnya masih lama, Bu Grace, Kak Grace ya. Aku masih umur belasan. Gak apa-apa. Karena apa? 53 pola asuh itu belajarnya lama sekali. Belajar kalian semudah mungkin belajar tuh gak apa-apa. Gak akan kehabisan waktu dan gak akan ada yang namanya terlalu awal. Seperti itu ya. Kita mau lihat dulu bukunya dulu ya. Setelah lihat bukunya, baru kita mau lihat pengajarnya seperti apa. Gitu ya. Baik. Seri pola asuh hewan dalam Alkitab. Ayo dapatkan buku Pelukan Beruang yang Membelenggu. Mengapa pola asuh terlalu melindungi merusak anak ya? Perjalanan buku ini melalui psikologi, etologi, dan kemandirian Alkitabiah. Ditulis oleh Susan Grace Hadassah Sumilat Widiono, sarjana musik gereja, dan kata pendahuluan oleh Dr. Yakub Ezra, PhD. Pelukan Beruang yang Membelenggu. Terjebak dalam pola asuh yang terlalu melindungi, atau merasa bersalah karena ingin memberikan yang terbaik untuk anak, tetapi justru membuatnya tidak mahir membuat keputusan yang benar. Buku ini akan membuka mata Anda tentang bahayanya pelukan beruang yang membelenggu kemandirian anak, serta menantang Anda untuk merenungkan kembali pola asuh terlalu melindungi yang mungkin tanpa sadar Anda warisi dan teruskan kepada anak-anak Anda. Temukan jalan menuju pola asuh yang memandirikan anak melalui sudut pandang psikologis, etologis, dan tentunya sudut pandang Alkitab yang saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang utuh tentang bagaimana membesarkan anak supaya mandiri dan berhikmat dalam mengambil keputusan. Susan Grace Hadassah Sumilat Widiono, sarjana musik gereja. Ia adalah pembicara dan penulis buku dan pendiri Yayasan Janji Secara Alkitab. Tulisan dan pengajarannya diperuntukkan keluarga secara holistik mulai dari kelas janin, anak, remaja, pemuda, sampai kepada orang tua dan kakek nenek, sehingga tercapai pola 3 generasi yang mengajarkan firman Tuhan secara turun-temurun. Susan Grace Hadassah Sumilat menyajikan pelajaran Alkitab dengan cara kreatif dan rema firman Tuhan yang khusus dan belum pernah ada sebelumnya. Ketik judul buku ini untuk membeli buku melalui platform Google Play Book, Tokopedia, dan Shop. Baik. Itu tadi buku yang baru saja diluncurkan tanggal 23 kemarin, hari Minggu kemarin ya, 2 hari yang lalu. Atas anugerah Tuhan, saya sangat bersukacita sekali dengan adanya buku ini. Dan kita mau lihat ya profil penulisnya ya. Siapakah penulis buku ini? Kita akan lihat profilnya ya. Penulis dan pembicara, karena ini nanti akan ada kelasnya ya, Holygen, setiap hari Sabtu. Susan Grace Hadassah Sumilat, sarjana musik gereja, adalah seorang penulis dan pembicara yang dikenal karena karyanya dalam pengajaran Alkitab secara holistik dan kreatif. Berikut adalah profil lengkapnya. Susan Grace Hadassah Sumilat lahir di Pasuruan pada tanggal 10 September 1973. Ia lahir sebagai anak ketiga dari pasangan Pendeta Yusak Oscar Sumilat dan Shirley Esther Tejakusuma. Susan Grace menikah dengan Puas Ari Prasetyo Widiono, sarjana ekonomi, dan mereka dikaruniai 3 anak,
yaitu Ardhito Kenanya Hudson Widiono Sarjana Sastra, Melody Harpes Albert Widiono, dan yang terakhir adalah almarhumah Victory Marcia Lizzie Widiono. Susan Grace menyelesaikan pendidikan sebagai seorang sarjana musik gereja, alumnus dari Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta dengan study major conducting dan minor vokal. Grace Milat lahir dari keluarga yang memiliki dedikasi dalam pelayanan misi. Ayahnya, yaitu Yusuf Oscar Sumilat, adalah seorang pengabar Injil yang melayani suku Tengger di Jawa Timur selama 25 tahun. Pada tahun 2015, Grace Sumilat mendirikan Yayasan Genius Cara Alkitab. Yayasan ini bergerak dalam pengajaran secara holistik, mulai dari kelas janin, bayi, anak-anak, remaja pemuda, parenting, penggiat anak, keluarga, wanita, hingga musik gereja. Selain itu, pada Januari 2021, Grace mendirikan Bina Keluarga Bahagia Online School. Sekolah daring ini menawarkan berbagai program pendidikan, termasuk diantaranya adalah sertifikasi bagi para penggiat anak Indonesia. Susan Grace Hadasa Sumilat Widiono juga merupakan seorang penulis yang produktif. Karya-karyanya diterbitkan oleh LMC Education Media. Beberapa buku yang pernah ditulisnya antara lain yaitu The Victorious Girl, yang kedua adalah Pemantik Ide Ribuan Metode Kreatif, selanjutnya ada I Lift Up My Voice, selanjutnya ada Beyond the Limits, Via Dolorosa, 180 Pengorbanan Yesus di Kayu Salib, Victory Kids, Restore Our Family, Mendaki ke Langit, Bukan Beruang yang Belenggu, dan masih banyak buku-buku lainnya. Website yang dikelola yaitu www.geniuscaraalkitab adalah website utama yang diurus beliau untuk memuat banyak sekali materi-materi secara holistik. Saat ini, Grace Milat aktif melayani Tuhan di GPDI Karisma Kalinegoro Magelang. Dia juga mengajar agama Kristen di TK Pembina Kalinegoro Magelang, serta mengajar ekstrakurikuler vokal di SD dan SMP Pantai Kosta Magelang. Selain itu, ia juga mengajar di STT Magelang. Moto hidup Susan Grace Hadasa Sumilat Widiono adalah menyambut anak kecil dalam nama Yesus sama saja dengan menyambut Yesus, yaitu yang ada di dalam Matius 18 ayat 5. Kerinduan terdalam beliau adalah melihat pengenapan Maleakhi 4 ayat 6 di akhir zaman. Baik, seperti itu ya profil daripada pembicaranya. Nanti pembicaranya ada dua. Yang buku ini kan ada sudut pandang psikologi, sudut pandang etologi, sudut pandang Alkitab. Nah, untuk sudut pandang psikologi itu ada Ibu Tisa Indah Nugrahini, sarjana psikologi, Master of Theology yang akan mengajar. Sudut pandang etologi dan Alkitabnya saya. Mestinya etologi saya mau cari dokter hewan yang mau ngajar ya. Tapi editor buku ini sedang punya baby, dia nggak bisa. Saya sangat menghargai orang-orang yang menyediakan waktu emasnya di masa golden age anaknya ya. Jadi saya memaklumi kalau beliau menolak pelayanan ini, nggak apa-apa, saya paham sekali karena anak beliau itu sangat penting, butuh bimbingan ketika masih bayi ya. Jadi sementara belum ada dokter hewan, saya yang akan mengampu pelajaran etologinya atau sudut pandang etologi. Etologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku hewan. Baik, seperti itu Holigen pengumuman kita. Saya ingin tahu ini di sini, apakah Kak Sikina ada bersama-sama dengan kita? Shalom Kak Sikina. Belum ada kayaknya Bu, belum bisa bergabung. Oh iya, baik. Ligen mohon permaklumannya ya. Kak Sikina sedang khotbah di GBI Rehoboth ya, benar ya Kak Ramona ya? GBT Rehoboth. Oh, sorry. GBT Rehoboth di Sumba. Di Sumba, di Waingapu ya, khususnya tepatnya di Sumba Timur di Waingapu ya. Iya, benar Bu. Makanya beliau berusaha hadir tapi sepertinya mungkin pelayanannya belum selesai, kita maklumi aja ya. Baik, untuk tanya jawab mungkin Holigen nanti bisa sampaikan di grup WhatsApp ya. Bagi teman-teman Holigen yang ingin mengetahui link Zoom kita supaya bisa ikut lewat Zoom, saya akan ketikkan di sini nomor WA saya ya. Ini saya nggak bisa nyontek handphone, mestinya nomor WA-nya Kak Ramona, tapi nggak apa-apa. Apa Kak Ramona mau diketikkan? Saya akan ketik di sini.
Bisa hubungi Kak Ramona ya, sebentar. Ini masih loading whiteboardnya. Bisa hubungi Kak Ramona untuk bilang gini, Kak mau dong gabung di Zoom kelas The Holy Generation. Nanti supaya dapat link-linknya dari kita ya. Baik. Mungkin Kak Ramona boleh nomornya berapa Kak? Oh iya Bu, 0812 Ya. 8795 Ya. 3707. Seperti ini ya. Mungkin pemirsa di Facebook, pemirsa di YouTube, pemirsa di TikTok bisa ambil tangkap layar ya. Atau ketik sebentar nggak apa-apa, saya beri waktu untuk Anda bisa ketik. Ini nomornya Kak Ramona ya. Bentar ya. Kak Ramona. Yes. Kak Ramona, beliau ini adalah ketua dari program The Holy Generation ini. Supaya Anda bisa kami masukkan di grup nanti akan selalu ada pengumuman judulnya ini, jam ini, linknya ini, dan seterusnya ya. Baik, saya rasa cukup ya waktunya, saya tutup kembali. Bisakah Kak Ramona menutup kita dalam doa? Oke Bu, ya. Mari Holigen, semuanya kita akan tutup kelas kita pada sore hari ini di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap pengajaran yang sudah kami terima pada sore hari ini, untuk setiap materi Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Sekina. Kami percaya semuanya berasal dari hatinya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk generasi yang ada di Indonesia dan juga mungkin yang ada di bangsa-bangsa Tuhan. Kami berdoa agar tidak ada yang Tuhan dapati bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan yang akhirnya menjadi hilang Tuhan, sama seperti Ahaz yang walaupun memiliki banyak kebenaran Tuhan di dalam kehidupannya, di dalam keluarganya, tetapi kemudian dia menyimpang Tuhan dari jalan-jalannya Tuhan. Kami berdoa agar tidak ada generasi muda yang sama seperti Ahaz Tuhan, tetapi Tuhan dapati kami semua Tuhan, dan terutama untuk generasi muda, untuk Holigen semuanya Tuhan, ketika beranjak dewasa, boleh semakin kuat di dalam pengenalan akan Tuhan, boleh semakin teguh di dalam panggilan, dalam kehidupan mereka, panggilan Tuhan atas kehidupan mereka, dan boleh terus berdiri dengan teguh di atas kebenaran firman Tuhan dan tidak mengikuti dunia ini. Kami berdoa Tuhan agar setiap firman Tuhan ini boleh bekerja di dalam setiap hati kami dan membawa kami Tuhan untuk boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan mengerti bahwa kami harus terus ada di dalam akar yang kuat, yaitu kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk Bu Grace juga yang sudah melayani kami, untuk Kak Sekina, dan juga Tuhan untuk setiap perlengkapan yang kami pakai, yang Kau berkati dan semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Kak Ramona, thank you Kak Sekina, thank you buat Holigen semua yang sudah gabung, mungkin lewat Facebook, mungkin lewat YouTube, mungkin lewat TikTok ya. Thank you, dan juga mungkin menyaksikan siaran ulang. Thank you semuanya. Ayo kita teruskan pengajaran ini kepada generasi yang Tuhan percayakan. God bless you all.